Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Qur'an ma'as safaratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta wa huwa 'alaihi syakun lahu ajrun. Mudah-mudahan keselamatan, rahmat, serta barokah menjadi orientasi utama kita dalam menjalani kehidupan. Mengingatkan akan orientasi itu, Islam mengajarkan kepada kita untuk afsyus salam, agar kita senantiasa menyebarkan salam. Dalam ucapan salam bukan saja sekedar selamat, tapi ada 3 unsur utama yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam kehidupan setiap muslim. Pertama, assalam, keselamatan. Yang kedua, rahmatullah, rahmat Allah. Yang ketiga, barakah. Barakah dalam pengertian sederhana, bertambahnya nilai kebaikan. Mudah-mudahan waktu yang Allah anugerahkan kepada kita, hidup yang Allah anugerahkan kepada kita, membuat kita sedikit demi sedikit mengurangi hal-hal yang tidak baik dan menambah sebanyak-banyaknya hal-hal yang baik. Dalam konteks itulah, hal itu tidak mungkin bisa diaplikasikan bila kita tidak terus-menerus mengokohkan, menguatkan keimanan, mengokohkan, menguatkan ilmu. Sehingga dengan demikian kesimpulannya bahwa setiap muslim itu tidak akan keluar dari 2 hal itu, iman dan ilmu. Tadabbur merupakan salah satu di antara sekian banyak cara kita untuk mengokohkan keduanya. Dengan tadabbur insyaallah iman kita bertambah, dengan tadabbur insyaallah ilmu kita bertambah. Dari iman dan ilmu itulah diharapkan melahirkan karya nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga konsistensi bukan sesuatu yang mudah, walau tidak boleh dikatakan sulit. Kita berupaya agar kita selalu condong kepada kebaikan. Maka Al-Quran menggarisbawahi, bahkan hadis Rasulullah SAW dalam bentuk yang lebih aplikatif menyebutkan bahwa al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Quran maka akan bersama malaikat mulia lagi berbuat baik. Kemuliaan dan berbuat baik itu menyertai seseorang, maka dimanapun dan dalam posisi bagaimanapun dia tidak akan keluar dari kebaikan dan kemuliaan. Sahabat Quran, kita sudah di penghujung surah An-Naba. Tinggal 2 ayat lagi. Saya sangat berharap mudah-mudahan An-Naba ini kita jadikan bekal, An-Naba ini kita jadikan patokan, An-Naba ini kita jadikan referensi ketika kita membaca Al-Quran. Karena pada dasarnya ayat-ayat dalam surat An-Naba ini akan kita temukan di surat-surat yang lainnya. Yang dibutuhkan dalam membaca Al-Quran adalah ngeh. Kita membaca ayat tidak boleh dalam kondisi blank. Tidak boleh dalam kondisi blank. Orang tadabbur selalu berupaya menyelaraskan 3 unsur utama dalam membaca Al-Quran. Ada hati, ada pikiran, ada lisan. Kalau 3 ini terkoneksi dengan baik, maka insya Allah dia akan memberikan dampak kepada fisik.
Kita bisa menangis, kita bisa bergetar, hati kita bisa bergetar, kita muncul rasa takut, kita muncul rasa harap, kita muncul komitmen setiap kali membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mendapatkan 3 hal tadi. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk bisa mengkoneksikan hati, pikiran, dan lisan. Allahumma inna ala dzikrika wa husni ibadatik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ke-39 sekarang. Kita buka sama-sama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tulis seperti ini, kemudian kita mencoba meraba karena sudah dibekali 38 ayat surat An-Naba. Adakah di ayat ini yang kita sudah tahu? Adakah di ayat ini yang kita sudah pelajari? Kata yang banyak dan tidak usah ditanyakan, al-haq. Ini terulang sebanyak 227 kali dalam Al-Quran dengan menyifati berbagai macam hal. Al-Yaum ini sudah berkali-kali saya sampaikan, ini berjumlah 365 kali dalam Al-Quran. Sekarang kata zalika, zalik. Zalika ini adalah kata tunjuk, dalam bahasa Arab disebut dengan isim isyarah. Isim isyarah kalau bahasa kitanya kata tunjuk, yang diartikan dengan itu. Ada zalika, ada tilka. Bedanya zalika untuk laki, tilka untuk perempuan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tilka ayatul kitabil mubin. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Ya, kita tahu. Dzalika itu untuk laki-laki, tilka itu untuk perempuan. Nah, yang perlu kita kembangkan adalah berarti di sini al-yaum ini menunjuk al-yaum. Menunjuk al-yaum. Berarti al-yaum ini dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada laki-laki. Dari mana kita tahu? Dari kata tunjuk yang dipergunakan Al-Quran. Nambah pengetahuan kita. Nambah pengetahuan kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-kitab berarti dalam bahasa Arab dikelompokkan kepada laki-laki. Dari mana kita tahu? Dari kata tunjuk yang digunakan. Dari kata tunjuk yang digunakan. Ya, zalika. Zalikal yaumul haq. Zalikal yaum, hari itu. Zalikal yaum, hari itu al-haq, pasti. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Arah dari An-Naba ini sudah semakin mengkerucut, arahnya sudah semakin merinci. Apa yang harus kita dapat dari surat An-Naba ini sesungguhnya di 2 ayat terakhir ini. Setelah berita-berita disebutkan, cerita dari orang kafir, kemudian orang yang bertakwa, ujungnya ditutup dengan zalikal yaumul haq. Hari itu pasti.
Hari itu pasti. Di sini la raiba fih, tidak boleh ada keraguan berkaitan dengan hari itu. Hari itu yang dimaksud di sini kita lihat di dalam surat An-Naba ini di ayat 38. Ayat 38. Kita sudah hafal. Yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa. Hari malaikat dan ruh berdiri berbaris-baris. Kan di ayat ke-38 dengan penjelasannya 39 diyakinkan. Dzalikal yaumul haqq. Hari berdirinya ruh dan malaikat berbaris-baris itu pasti. Masuk di sini kita. 1. Hari akhir itu pasti. Kalau sudah tertancap di dalam pikiran dan hati kita bahwa itu pasti dan kita tidak ada yang bisa menghindari hari itu, maka yang akan lahir dari keyakinan itu adalah pasti semua kita akan mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan hari itu. Itu dia kata kunci. Kalau kita sudah yakin betul melihat di depan mata kepala kita, di depan kita hujan, sementara kita harus menempuh itu untuk nyampai ke tujuan, maka yang harus kita siapkan adalah pakai jaket, pakai jas hujan, lindungi diri supaya jangan kena hujan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali. Dzalikal yaumu, hari itu al-haq, bersifat pasti. Tadi saya sudah sebutkan al-haq ini 227 kali dalam Al-Qur'an. Yaum 365 kali dalam Al-Quran. Zalika adalah kata tunjuk, bahasa Arabnya isim isyarah, untuk menunjuk sesuatu yang jauh. Zalika itu untuk laki-laki, sementara kalau untuk perempuan tilka. Tadi saya kasih rumus 1. Di mana saja kita bertemu dengan kata zalika, itu menunjuk sesuatu yang dikelompokkan oleh bahasa kepada laki-laki atau laki-laki. Begitu juga dengan perempuan, dengan tilka. Sehingga kita menyimpulkan tilkar rusulu. Ini menunjuk ke sini. Berarti ar-rusul dikelompokkan kepada perempuan. Dari mana kita tahu? Dari kata tunjuk yang digunakan oleh Al-Quran. Nambah ilmu 1. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dzalikal yaumul haq. Hari itu pasti. Setelah meyakini bahwa hari itu pasti, saya sebutkan tadi, maka tugas kita sekarang supaya hidup kita di dunia ini punya arah, kita harus betul-betul meyakini bahwa itu pasti dan tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Itu sebabnya di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah awal, wabil akhirati hum yuqinun. Quran tidak menyebut yu'minun di ujung ayat itu, tapi yuqinun. Terhadap hari akhir yakin. Wabil akhirati hum yuqinun. Mereka terhadap hari akhir yakin. Walaupun kemudian yakin itu bertingkat-tingkat lagi. Ada ainul yakin, ada hakul yakin, ada ilmul yakin. Dan kita harus sampai kepada hakul yakin. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke sana. Dzalikal yaumul haq. Hari itu pasti. Faman syaa'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Kata sya'a terulang sebanyak 56 kali dalam Al-Quran. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, saya ingin perlihatkan kepada kita kemudahan yang disuguhkan oleh Al-Quran
Kalau kita hafal ujung ayat 39 ini, kita bisa temukan format yang sama di dua surat lain. Pertama, ini terdapat dalam surah Al-Muzammil ayat ke-19. Terdapat dalam surat Al-Insan ayat 29. Persis sama bunyinya. Bedanya dengan ayat ke-39 surat ini di ujungnya saja. Ma'aba, kalau di sini ma'aba, kalau di sini sabila. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita perhatikan. Maka man siapa yang syaa menghendaki tadi syaa saya sebutkan terulang 56 kali. Faman siapa yang syaa menghendaki ittakhadha dia mengambil ila rabbihi kepada Rabbnya, ma'aba tempat kembali, jalan untuk kembali. Ma'aba. Kalau di sini faman syaa'a attakhadha ila rabbihi sabila. Muzammil 19, Al-Insan ayat 29 sama persis bunyi ayatnya. Kalau ini kita hafal berarti 3 ayat kita hadapan. Bedanya dengan sabila. Ma'aba tempat kembali atau jalan untuk kembali, sabil jalan. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa dalam surat Kahfi kita temukan wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. 2 kali kata syaa'a di situ. Ayat 29 kalau saya tidak salah, surat Kahfi ayat ke-29. Wa qulil haqqu mir rabbikum, dan katakan olehmu bahwa kebenaran itu dari Tuhan kalian. Kepastian itu dari Tuhan kalian. Tapi di sini diartikan dengan kebenaran dari Tuhan kalian. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah. Siapa yang mau silakan beriman, kalau siapa yang mau silakan kufur. Wow. Kita lihat. Sehingga dengan demikian, kalau kita baca surat Kahfi saja paling tidak kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat itu. Siapa yang mau kufur silakan, mau beriman silakan. Ini orang yang sudah memahami dampak dari 2 tadi. Syukur dampaknya apa, kufur dampaknya apa. Yang berbahaya yang ketiga, yang nggak ngerti. Syukur dan kufur dia nggak ngerti apa dampaknya. Tapi kalau orang yang sudah tahu, syukur ini dampaknya, kufur ini dampaknya. Setelah mengetahui, dipersilahkan. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dicontohkan tadi, siapa yang sudah sampai ke tingkat al-haq, yakin bahwa hari akhir itu pasti, tidak bisa dihindari, yakin bahwa hari akhir itu bersifat pasti dan semua kita akan berhadapan dengannya. Faman syaa'a, siapa yang mau, ini artinya orang yang mampu mengolah keyakinan akan kepastian hari akhir itu
dalam kehidupan sehari-hari, maka akan lahirlah sya'a, kehendak. Wow. Saya berkali-kali katakan bahwa tidak ada kitab, tidak ada bacaan yang lebih merangsang seseorang untuk berbuat baik selain dari Al-Quran. Tidak ada kitab dan bacaan yang bisa membeberkan diri kita sedetail-detailnya. Sehingga ketika kita membaca Quran sama dengan kita melihat diri kita. Kita mau kemana, kita mau ke sini, mau ke sini. Itulah kecamuk yang selalu ada dalam pikiran kita. Sehingga seseorang yang tidak mempunyai prinsip, wajar kalau kita lihat hari ini. Ini yang disebut dengan orang yang ada angin ke barat, ada angin timur ke timur. Orang ngajak pergi dia ikut. Dia tidak berpikir apa dampak dari perbuatannya. Setelah terjadi muncullah penyesalan. Quran meminimalisasi, meminimal kemungkinan kita menyesal dengan membekali diri dengan ilmu dan iman. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faman syaa, maka siapa yang mau, ittakhadha, dia mengambil ila rabbihi, kepada Rabbnya, ma'aba, jalan untuk kembali, tempat untuk kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ambil kapling dari sekarang. Ambil kapling dari sekarang, cicil dari sekarang dengan amal ibadah kita. Dan kita bayangkan kita mengambil satu tempat di sana dan kita bersama dengan orang-orang soleh lainnya. Itulah yang diharapkan menjadi penggerak kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dengan esensi itu kita tertuntun selalu kepada kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Quran, ketika kita membaca ayat ke-39 ini, ketika sampai di sya'ah, faman sya'ah, maka siapa yang menghendaki, masukkan ke dalam pikiran dan hati kita. Insya Allah saya menghendaki ya Rob. Oke? Jadi Allah membuat sebuah pemberitahuan, membuat sebuah maklumat, pemberitahuan bahwa siapa yang mau, niscaya dia akan mengambil jalan, mengambil sikap untuk berhadapan dengan yang hak itu. Kan yang lucu begini. Semua kita tahu bahwa semua kita akan mati. Semua manusia tahu bahwa dia akan mati. Dari semua manusia yang tahu itu, ada yang yakin bahwa kematian itu memasukkannya ke tempat lain, ada yang mengartikan kematian itu sebagai ending. Oke, kita tidak bicarakan itu. Itu kaum ateis. Orang beriman meyakini bahwa kematian adalah babak baru, kehidupan baru. Kehidupan setelah kematian itu adalah buah dari apa yang kita lakukan di dunia. Dengan bahasa sederhana saya ingin sampaikan begini. Kalau orang yang meyakini hidup itu akan mati, dan keyakinan itu betul-betul diolah dalam bentuk yang aplikatif, maka insya Allah kehidupannya akan lebih banyak mempersiapkan dirinya ketika berhadapan dengan kematian itu. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang cerdas. Orang yang paling cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan diri. Jadi kalau demikian tadi bahwa keyakinan bahwa hari akhir itu pasti, inilah yang akan mendorong seseorang mengolah keyakinan itu dengan bagus sehingga sampai kepada sya'ah, tekad, kehendak. Apa? Ila rabbihi ma'aba, tempat kembali. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang. Satu ayat ini supaya kita betul-betul mendapatkan kejelasan. Karena kembali dalam tadabbur, orientasi kita bukan kepada banyak ayat, tapi orientasi kita kepada kualitas
pemahaman kita terhadap setiap ayat. Dzalikal yaum, hari itu, al-haq, bersifat pasti. Hari itu yang dimaksud ayat ke-38. Apa ayat ke-38? Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Hari ketika malaikat dan ruh berdiri berbaris-baris. Itu bukan cerita, itu bukan fiksi. Itu bukan halu, itu al-haq. Pasti. Terus tanam pasti. Faman maka siapa saja yang menghendaki, maka siapa yang menghendaki kebaikan ketika berhadapan dengan yang pasti itu, kebahagiaan ketika berhadapan dengan yang pasti itu, ittakhadha ila rabbihi sabila ma'aba. Dia akan mengambil, menempuh jalan menuju Tuhannya untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak orang yang sibuk dengan kehidupannya dan tidak tahu dia mau kembali kemana. Kenapa? Karena tadi keyakinannya yang tidak diasah. Keyakinan yang tidak diasah. Terus asah keyakinan. Apa yang bisa mengasah keyakinan itu atau bagaimana mengasah keyakinan itu? Yakin melahirkan amal. Amal kontribusinya lagi kepada bertambah kekuatan keyakinan. Jadi dua hal ini sebabnya Quran menyebutkan allazina amanu wa amilus shalihat. Amanu wa amilus shalihat. Keyakinan saya masukkan di amanu di sini. Karena iman saya berbuat, karena perbuatan itu iman saya meningkat. Karena iman saya beramal, karena amal itu iman saya meningkat. Jadi saling berbolak-balik. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau imannya kurang, tidak kuat imannya, maka tidak berbuat. Lama kelamaan dia tidak berbuat, output kepada keimanan ini, cas kepada keimanan ini semakin sedikit. Lama kelamaan ini tambah turun. Apalagi ditambah dengan aktivitas yang tidak bermanfaat lainnya, terus akan turun. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita bertemu faman syaa, masukkan ke dalam diri kita, dalam pikiran dan hati kita bahwa saya termasuk orang yang berkehendak itu. Saya termasuk orang yang menghendaki untuk mencari ma'aba, menentukan tempat kembali kita. Ada dua. Orang yang mempersiapkan dan yang tidak mempersiapkan. Secara logika, kemungkinan yang paling baik itu adalah orang yang mempersiapkan. Sebaliknya, bagi yang tidak mempersiapkan, kita bisa bayangkan. Berita kemarin terjadi tabrakan beruntun di tol di Jawa. Salah satu di antaranya ada yang tewas. Kita berharap mudah-mudahan dia dalam keadaan siap menghadapi kematian itu saja. Ya, dengan usia yang masih muda, dengan usia yang masih relatif sangat muda, kemudian menempuh ajal sampai di situ. Ketika kita mendengar berita itu, kita tidak hanya dapat satu tahu bahwa ini artinya kematian itu tidak menunggu waktu, tidak menunggu usia. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi saat sekarang ini begitu dekat dengan kita, begitu nampak di depan kita betapa datang dan perginya manusia itu di kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita baca. Kita sudah paham? Kata kunci satu. Hari berdiri ruh dan malaikat itu berbaris-baris itu pasti. Satu. Sekarang kembali ke kita. Siapa yang mau
mendapati itu, siapa yang mau berhadapan dengan kebaikan ketika bertemu dengan hari itu, maka hendaklah dia ittakhadha ila rabbihi ma'aba, mempersiapkan jalan untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini esensi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita baca. Dzalikal yaumul haqq. Dzalikal yaumul haqq. Tadi cara menerjemahkannya, hari itu pasti. Hari itu pasti. Dzalikal yaumul haqq. Faman, nun mati bertemu dengan syin ifa. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Perhatikan lagi. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yuk kita ulang. Dzalikal yaumul haqq. Masukkan ke sini. Hari itu pasti hilang keraguan. Hilangkan semua keraguan. Kuatkan buang keraguan itu dengan ilmu. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbihi ma'aba. Sahabat Quran yang Allah Subhanahu wa taala, ada dua paling tidak pelajaran. Pertama, kita dapat satu peringatan dari Allah bahwa bisa jadi dalam bentuk aplikasi kita seakan-akan orang yang ragu akan adanya hari akhir. Walaupun dalam bentuk pengakuan kita yakin, tapi dalam bentuk perbuatan kadang-kadang menggambarkan bahwa kita orang yang tidak yakin akan hari akhir. Buktinya kita masih banyak menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, ketika berada di ayat ini, masukkan bahwa kita termasuk orang yang sya'a, termasuk orang yang berkehendak, bertekad untuk apa? Ila rabbihi ma'aba, menentukan tempat kembali kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengan keyakinan, kemudian dengan tekad, insya Allah kita akan termasuk ayat ke-38, yauma yaqumur ruh wal malaikatu shaffa. Demikian sahabat Quran yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai ayat ke-39, tinggal satu ayat lagi. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.